Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita memulai perkuliahan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sistem operasi. Jadi sistem operasi ini ya program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan perangkat komputer. Jadi kalau kita sekarang kecenderungannya adalah basis sistem operasinya adalah Windows atau Apple, ya itu jenis-jenisnya. Nah, program atau aplikasi komputer ini ya biasanya kita lihat adanya OS, operating systemnya, ya atau program aplikasi komputernya. Nah, ini yang sangat penting di dalam kita menjalankan komputer. Ya. Jadi OS ini adalah otaknya dari komputer itu dalam bentuk software-nya. Kita sudah beli misalnya ya, CPU, ya, ada OS-nya yang nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena sistem yang dijalankan tidak ada. Nah, tinggal kita mau beli yang original kah atau yang bajakan. Ya. Kalau bajakan biasanya nanti dalam waktu sesaat itu akan muncul. Ya. Dia minta update. Kalau original memang mahal. Ya. Misalnya contohnya saja ya Windows 10, ya. Windows 10 profesional, ya atau home, ya. Nah itu kalau kita beli operating sistemnya itu lebih kurang sekitar 800-900 ribu. Nah kalau kita mahasiswa mungkin berat, ya. Tetapi kalau kita sebagai dosen, gitu ya, itu lebih baik membelikan sistem yang original. Malu kita, misalnya kita akan pergi ke luar negeri mau presentasi. Nah itu pada saat kita presentasi muncullah itu ya, tanda-tanda bahwa itu kita menggunakan software bajakan. Malu kitanya. Hal-hal yang seperti itu yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Jadi kita harus membeli program yang asli. Nah ini contohnya ya. Dulu itu ya yang namanya MS-DOS, oh, luar biasa. Sekarang enggak, ya. Ada Microsoft, ada Linux, ya. Ada Macintosh, ya. Android, BlackBerry, macam-macam. iOS, Symbian, ya. Nah, kemudian programnya, softwarenya ada Excel, PowerPoint, ya. Macam-macam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari yang dikatakan software tadi. Nah, ini contohnya, ya. Misalnya kita mau melihat dunia maya, kita harus mengaktifkan yang namanya program, apakah itu dalam bentuk Mozilla, ya, ataukah itu dalam bentuk Google, ya, macam-macam. Kita buka apa nih, apa sih yang mau kita lihat dunia maya kita, software Linux kah atau MS-DOS kah, macam-macam. Ini contoh dunia maya yang kita buka. Kemudian brainware. Brainware itu adalah pengguna ya atau otaknya. Didefinisikan sebagai manusia yang menjalankan suatu sistem informasi ya. Menurut Susanto tahun 2017 ya. Jadi umumnya brainware pada saat sistem informasi dikembangkan. Jadi dibagi ke dalam 4 kelompok. Kita sebagai apa nih? Sebagai pemiliknya, sebagai pemakainya, sebagai perancangnya, atau sebagai pembangun. Atau dikatakan builder, pembangun. Nah,
Ini brainware ini macam-macam. Kalau kita tekuni sebagai perancang, kita akan memperoleh ilmu yang lebih tinggi. Cuma lebih tinggi lagi membangun sistem. Itu luar biasa. Dulu sebelum saya menjadi dosen, setelah selesai kuliah seperti kalian, saya belajar ini. Bagaimana sih menjadi seorang perancang? Bagaimana seorang pembangun? Jadi eranya seperti kalian sekarang itu bisa dikatakan tahan melek sampai dengan malam hari, membuat suatu sistem, merancang sesuatu. Dulu masih tren sekali. Aplikasi untuk, zaman dulu ya, aplikasi untuk perpustakaan, aplikasi untuk apa namanya itu, toko atau warung, jadi macam-macam. Kalau sekarang enggak, udah tinggal beli saja, sudah ada tuh yang menjualnya. Kalau dulu kita harus buat, ya, harus mengikut barang-barang yang ingin kita jual dengan berbagai macam harga. Kalau sekarang enggak, udah pakai barcode, sudah ketahuan ini harganya sekian, ya. Ini stok barangnya habis. Kalau dulu enggak begitu, ya. Masih kuno, ya. Nah, istilah di dalam brainware sebagai operator komputer kah, teknisi kah, trainer, konsultan, project manager, ya, atau analitis, sistem analitis. Kalian mau di posisi yang mana kalau menjadi seorang ahli di bidang komputer? Apakah sebagai teknisi kah? Ya. Ataukah spesialis jaringan? Apakah database administrator? Ya. Ini sudah saya jalankan semua. Ya. Waktu saya masih muda seperti kalian. Ya. Belajar teknisi sudah, menjadi trainer sudah, ya. Menjadi programmer juga sudah. Ya. Jadi belajar. Karena ilmu itu dengan kita berpengalaman, autodidak, itu lebih baik, ya, kita, karena itu akan tertancap di dalam otak kita. Sampai dengan sekarang saya pun masih bisa mendeteksi kerusakan dari komputer, walaupun itu ilmunya sudah lama sekali, hilang sekian puluh tahun, ya. Nah, kemudian fungsi dari istilah brainware secara umum. Jadi kalau kalian sebagai administrator itu hanya sebagai pengelolanya saja, mengelola suatu sistem operasi dengan program. Jadi misalnya nih, ya, kalian sebagai mahasiswa jurusan THT, bagaimana tahu? Siapa yang mengendalikan? Kalian sedang seminar usul proposal. Siapa yang memunculkan nilai dari ujian proposal kalian? Kemudian seminar hasil, ujian skripsi, ujian PU. Nah, itu bertugas sebagai administrator. Itu adalah biasanya ketua program studi atau ketua jurusan. Kemudian sebagai programmer. Jadi programmer ini bertugas membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Programmer inilah yang membuat sistem untuk administrator tadi, sistem Syakadu. Nah, sistem Syakadu itu hasil buah pikiran dari seorang programmer. Dia membuat, oh ini di Unila ini ada sekian fakultas, ada sekian program studi, ada sekian ribu mahasiswa. Ini bagaimana membuat suatu sistem, ya, yang terpadu, semua orang bisa akses. Kemudian sebagai operator, operator ini adalah bertugas menjalankan sistem operasi serta program.
Operator itu hanya menjalankannya saja. Seperti ini contohnya ya, Blindware ya, Netter ya, kemudian ada EDP department ya, ada network system. Ya, ini macam-macam ya jenisnya. Ya. Kalau network system itu adalah operasi layanan bagi pengguna komputer ya. Nih. Kemudian pentingnya komputer di dalam agroindustri. Ini kita fokus pada jurusan teknologi hasil pertanian. Ya. Kita bicara komputer itu hubungannya dengan efisiensi produksi, ya. Ergonomi digital. Ini adalah suatu program ya, bagaimana sih kita melakukan efisiensi di salah satu industri atau agroindustri. Terapkan ekonomi digitalnya bisa kita terapkan di penelitian kalian. Jangan hanya fokus pada proses pengolahan pangan, enggak. Ya. Tetapi ini bisa menggunakan sistem pemrogram. Nah, contohnya ya, misalnya kalian ingin mengumpulkan data, ya. Kalian ingin merancang suatu sistem, ya. Kalian ingin pengembangan sistem atau perancangan atau pengembangan produk. Nah, kalau kalian ingin merancang itu boleh. Misalnya, kalian ingin membuat suatu website untuk produk Anda sendiri yang ingin dijual melalui dunia maya. Bagaimana nih? Bagaimana mengumpulkan datanya? Bagaimana melakukan pengembangan produk? Sederhana saja. Kalau kita bicara yang sederhana saja, keripik singkong. Mungkin kalau kita penggemar keripik singkong, ya, kalau saya senang yang ori. Ya. Jadi keripik singkong digoreng udah nggak usah kasih apa-apa. Tapi sekarang enggak. Ya. Baik itu keripik singkong atau keripik pisang kan ya, dengan berbagai macam olahan, ya, bentuknya, ya, desainnya, kemasannya, rasanya, nah itu udah macam-macam. Ya. Itu adalah bagian dari kita teknologi hasil pertanian. Pak, kalau mau mengembangkan sistem, silakan. Bagaimana terjadi konektivitas antara agen penjualan masing-masing produk? Bisa kita terapkan. Atau kita merancang suatu konsep sistem. Jadi banyak sekali yang bisa kita terapkan di jurusan teknologi hasil pertanian. Bikin video YouTube, Pak. Bisa. Ya. Kalau kita cerdas, di sini malah bisa mendapatkan rupiah. Ya. Kita bikin video, orang yang memberikan like, itu akan menyumbang kita. Orang yang menonton video kita, itu akan menyumbang kita. Baru-baru ini, berapa hari yang salah satu warga Indonesia ya, yang melakukan viral videonya, tiba-tiba dia dapat 13 miliar. Luar biasa. Dapat uang hanya untuk mengupload video pribadi dia. Dia ceritakan dan sebagainya. Itu ada nilai rupiah. Bagaimana dengan kita? Bisa juga. Apapun yang kita peroleh nanti pada saat kalian penelitian, silahkan saja diupload. Sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan? Bahan untuk perkuliahan pagi hari ini dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan perkuliahannya minggu depan dengan materi yang lain. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.